Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, berharap kita terus ada dalam semangat yang luar biasa dalam beribadah ya setiap pagi seperti sekarang ini. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, renungan kita pagi hari ini saya ambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan share, kita mungkin tidak baca semuanya, tetapi kita akan baca melompat ya. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kita lompat ke ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada banyak cerita yang kita bisa belajar di peristiwa Natal yang kita sedang sedang mulai gitu ya di minggu-minggu ini, minggu-minggu dimulainya perayaan-perayaan Natal ya. Nah, yaitu salah satu cerita Natal adalah tentang orang-orang Majus. Orang Majus artinya orang-orang cerdik pandai. Ya. Nah, apa yang kita bisa belajar dari orang Majus adalah semangatnya yang luar biasa. Ya, mengapa dia semangat? Jadi luar biasanya. Nah, itu kita bisa lihat dan kita bisa contoh. Ya, saya percaya Tuhan membuat mengisahkan cerita ini di dalam firman Tuhan supaya kita bisa meneladaninya ya. Saudaraku, tadi disampaikan orang-orang Majus itu datang dari timur ke Yerusalem. Ya, kalau kita melihat penafsiran dari Alkitab, orang-orang dari timur ini jauh sekali. Katanya dari Persia. Persia itu timur ya. Dari Persia yaitu sekitar dari Iran. Kalau sekarang kita lihat peta Iran sampai ke Yerusalem, nah dihitung jaraknya kira-kira 2000 km. Dan dulu belum ada pesawat, mereka naik onta ya. Bisa diperkirakan mereka akan lama sekali dalam bepergian dari Persia sampai ke Yerusalem. Tetapi semangatnya luar biasa, mereka datang karena satu keyakinan melihat ada raja yang baru lahir. Mereka datang, mungkin kalau guru sekolah minggu mengisahkan itu dengan 3 orang karena dasarnya dari persembahannya ya. Tapi tidak jelas sebenarnya di dalam Alkitab tidak ditulis 3 orang. Ya, banyak orang memperkirakan mungkin banyak orang, tetapi bukan hanya mereka yang ikut juga karena itu lama sekali perjalanannya, 2000 km itu berhari-hari. Ya, berhari-hari. Nah, ada kapan hari itu ada orang dari Toba mau datang kepada Bapak Jokowi
Dia membutuhkan waktu 40 hari berjalan kaki ke Jakarta. Itu baru 1000-an kilometer, belum sampai 2000 kilometer. Ya, kalau tidak salah 1500 kilometer ya. 40 hari lamanya berjalan kaki. Nah, jadi bisa dibayangkan onta juga jalannya sama. Ya, mirip katanya dengan berjalan kaki. Jadi bisa dibayangkan mereka membawa segala perlengkapan, mereka membawa hamba-hambanya, mereka membawa teman-temannya, dan itu akan satu kelompok yang akan banyak sekali berjalan dari Persia sampai ke Yerusalem. Tidak hanya itu, semangatnya mereka tunjukkan dengan bertanya-tanya, di manakah raja yang baru lahir itu. Bukan hanya sampai bertanya-tanya di pinggir jalan, tetapi mereka sampai ke istananya Herodes bertanyanya. Ya, mereka pikir mungkin karena kalau anak raja baru lahir, mungkin Herodes sebagai raja dia tahu, ya, dia tahu maksudnya siapa. Jangan-jangan anaknya Herodes gitu. Tahu-taunya bukan ya. Nah, jadi yang pertama sekali kita bisa belajar dari sini adalah semangat mencari Tuhan. Kita harus belajar dari sini. Bukankah perintah Tuhan kepada kita, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya? Ya, kita harus memiliki semangat seperti semangat yang ada pada orang-orang Majus ini. Ya. Nah, yang kedua, ya, semangat orang-orang Majus ini ya adalah soal memberi. Semangatnya luar biasa. Ya. Jadi dia bukan hanya mempersembahkan waktunya yang cukup banyak, ya, tetapi juga keahlian mereka, pikirannya, juga tenaganya, bahkan sampai hartanya. Dan kalau dikasih mereka hartanya emas, kemenyan, dan mur, ini kalau di zaman dulu inilah memang harta terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Ya, mereka memberikan waktu mereka yang terbaik karena ini waktunya sangat banyak, saudaraku, dalam semangatnya kelihatan sekali luar biasa. Nah, mari kita belajar dari sini, semangat juga memberi ya, memberi. Ya, banyak orang ya memberi waktunya kalau sempat. Ya, saya pernah mengajak orang ya untuk beribadah, dia harus beribadah, dia bilang tidak sempat. Ya, wow, kaget juga mendengar jawaban begitu, saudaraku ya. Ya, setiap orang mempunyai waktu yang sama, ya, tetapi akan kelihatan apakah dia mau memberikan waktunya untuk Tuhan. Ya, ini semangatnya luar biasa untuk mencari Tuhan itu. Mereka berikan waktunya, berikan tenaganya, berikan pikirannya, dan juga berikan hartanya yang luar biasa untuk Tuhan, saudara. Ya. Nah, kita harus belajar dari orang Majus ini. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi kita. Sebenarnya ini betapapun kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, itu tidak cukup untuk membalas kasih-Nya yang luar biasa. Mari kita bersemangat memberi, saudaraku ya. Bersemangat memberi. Nah, yang ketiga adalah orang Majus ini bersemangat juga dalam ketaatannya akan firman. Ya. Sebelumnya Herodes berkata kepada mereka, nanti kalau kamu sudah ketemu, kalau kalian sudah ketemu dengan raja yang baru lahir itu, kasih tahu kepada saya, sebab saya pun akan datang menyembahnya. Ya, walaupun
kita tahu kalau kita membaca itu kita tahu bahwa tidaklah benar demikian. Dan benar, ya, orang Majus ini diperingatkan oleh Tuhan melalui mimpi. Jangan ke sana, gitu kira-kira ya. Lalu mereka taat, saudara. Ini menggambarkan semangat juga yang luar biasa dalam ketaatan. Kenapa? Nah, banyak orang menganggap mimpi hanya sebagai buah tidur ya. Tetapi orang Majus ini betul-betul taat walaupun diperingatkan hanya dalam mimpi. Ya, ya, banyak orang, saudaraku, dikotbain, dinasehati, ya, tidak berubah-berubah, tidak mau, ya, mengambil itu menjadi satu kebenaran dalam hidupnya. Ya, tetapi orang Majus ini semangatnya luar biasa. Dia mulai dari waktu dia melihat bintang itu, ya, dia langsung tahu, wah, saya ini nih pasti bintang yang tidak biasa ini. Ini bintang yang menyatakan bahwa seorang raja telah lahir. Bayangkan mereka harus terus mengikuti bintang ini berhari-hari. Dan mereka untuk melihat bintang, saya percaya hanya bisanya pada waktu malam hari. Bisa dibayangkan mereka tidak tidur-tidur karena ketaatannya yang luar biasa. Mereka harus pergi ke sana untuk menyembah. Mari, saudaraku, melalui Natal, melalui cerita-cerita Natal ini, kita belajar sesuatu, mengambilnya. Mari kita bersemangat di dalam Tuhan ini. Bersemangat dalam mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita bersemangat, saudaraku, memberi. Jangan selalu berpikiran untuk mendapat, tetapi memberi. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, saudaraku? Ketika kita memberi kepada saudara-saudara kita, kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita melayani, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita melakukan apa saja, lakukanlah seperti untuk Tuhan, dengan konsep memberi kepada Tuhan. Ya, berikan apa yang ada padamu kepada Tuhan. Sebab Dia sudah terlebih dahulu memberikan nyawanya juga untuk kita. Dan yang ketiga, semangatlah dalam mentaati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara.